Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka nanti akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka itu dari bekas sujud itu. Karena ketika orang itu sudah begitu lama di dalam neraka, pintu surga masih dibuka, pintu neraka masih dibuka, maka Allah itu innallaha idza arada rahmatan min ahlinnar. Allah kalau ingin memberi rahmat kepada penduduk neraka, fa'amaral malaikah. Dalam hadis riwayat Muslim, Allah itu menyuruh malaikat, fa'amaral malaikah ayyukhriju mimman kana ya'budullah. Wahai malaikat, keluarkan di antara hambaku yang mereka itu muslim, pernah beribadah kepadaku, walaupun dosanya banyak dan panjang. Tapi mereka tetap beribadah kepadaku, walaupun mereka itu muslimnya itu ya biasa. Walaupun dosanya banyak. Ayyukhriju mimman kana ya'budullah. Mimman kana ya'buduni. Maka akhirnya malaikat itu masuk ke dalam neraka, mencari orang-orang yang mereka itu, mencari orang-orang yang mereka itu kayak selamanya itu betul-betul tipis, setipis tisu. Kalau boleh diibaratkan dengan bahasa hari ini, mungkin adalah keimanan mereka itu setipis tisu. Lalu dilihat oleh para malaikat, bagaimana malaikat itu tahu bahwasanya ini adalah seorang muslim yang berhak mendapatkan rahmat. Ketika mereka sudah begitu lama di dalam neraka, para malaikat itu mengetahuinya dari wajah mereka yang bersinar ketika mereka bersujud kepada Allah. Dulunya ketika di dunia. Ya. Dan akhirnya, Masya Allah, mereka lalu diambil dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Inilah harga dari sebuah keislaman. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan kita memahami Islam ini anugerah gede. Ini merupakan anugerah besar yang Allah tidak berikan kepada siapapun. Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Makanya orang yang betul-betul tahu ilmunya dalam penjelasan ketika kita menjelaskan surat Al-Hijr ayat yang kedua, digabung dengan surat Maryam 39 ketika Allah menyampaikan tentang hari penyesalan yang begitu besar, maka Masya Allah, betapa nikmatnya ketika kita mendapatkan keislaman. Masya Allah. Jadi Islam itu mahal harganya. Islam itu begitu mahal di dalam kehidupan kita. Islam itu begitu mahal dalam kehidupan manusia. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami betul tentang perkara ini ya. Betapa pentingnya bagi kita untuk mengetahui harga keislaman itu begitu mahal. Makanya jangan sampai kita terkena referensi dan narasi-narasi yang membingungkan kita untuk meragukan tentang keislaman gitu. Udahlah, mau Islam, mau apapun sama kok. Banyak jalan menuju ke Roma. Tidak bisa. Memang banyak jalan menuju ke Roma, tapi jalan menuju kepada Allah itu satu. Dan jangan engkau samakan jalan kepada Allah, engkau samakan dengan jalan menuju ke Roma. Ya. Karena kita tentunya belajar dari Abu Thalib. Kurang apa baiknya Abu Thalib di dalam kebaikan? Abu Thalib itu sangat baik. Tapi kenapa beliau kekal di dalam neraka? Ya karena beliau tidak mau mengikrarkan syahadat untuk masuk Islam. Itu masalahnya. Kok begitu? Itulah aturan Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi kitalah yang nanti ditanya oleh Allah. Kita yang nanti akan ditanya oleh Allah. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami poin yang ketiga. Betapa pentingnya bagi kita untuk memahamkan kepada diri kita betapa luar biasanya anugerah keislaman yang ada pada diri kita. Semoga Allah menjaga keislaman pada hati kita dan semoga kita tidak terkena berbagai macam berita, informasi-informasi yang samar-samar. Yang akhirnya justru kita secara tidak sadar akhirnya kita membenarkan sesuatu yang jelas batil di hadapan Allah. Sekali lagi, semua agama itu baik. Tidak ada agama yang menyuruh kita untuk membunuh. Tidak ada agama yang menyuruh kita melakukan pengerusakan. Semua agama itu baik. Tapi agama yang benar itu hanyalah satu. Yaitu adalah Islam. Dan itulah yang kita pelajari di dalam surat Ali Imran tadi 85. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Dan itulah yang menjadi satu ketentuan yang harus kita ikutin. Inilah termasuk salah satu hal yang harus kita pahami. Ya, ini termasuk prinsip dalam kehidupan agama.
Dan ini termasuk salah satu prinsip ideal dan ini termasuk prinsip dalam kehidupan seorang muslim. Dan jangan lupa, setiap orang tua itu harus betul-betul menanamkan ini kepada anak keturunan mereka itu ya semenjak kecil. Supaya betul-betul anak kita itu tidak hanya mendapatkan keislaman hanya karena proses keturunan dan warisan dari orang tuanya lalu mengikuti tanpa ada sebuah proses kesadaran diri di dalam mengikuti Islam. Ya, kita tentunya maaf ya, banyak sekali ya kita hari-hari ini banyak mendapatkan berita tentang keluarga ini, bagaimana anaknya murtad, keluarga ini anaknya murtad. Nah, itu cukup musibah-musibah yang terjadi kepada beberapa orang yang akhirnya mereka kecolongan dengan anak-anak mereka yang akhirnya murtad, itu menjadi sebuah proses peringatan keras dari Allah. Betul-betul harus dijaga urusan akidah ini. Dan kita harus betul-betul menyampaikan ini kepada anak-anak kita tentang masalah agama yang hak, yang benar itu adalah Islam. Ya. Hari ini luar biasa tontonan di YouTube dan lain sebagainya. Kita digempur dengan mereka yang meremehkan dengan berbuat dosa, belum agnostik, belum sosialisme, belum komunisme. Yang semuanya itu nyerang atas nama apa? Ya atas nama agama itu direndahkan. Bahkan terkadang kita sudah mulai melihat satu gejala yang sangat mengkhawatirkan. Terkadang hari ini masalah kemanusiaan itu bisa jadi lebih tinggi daripada agama. Dan kemanusiaan itu sudah menjadi agama baru. Ketika akhirnya dengan atas nama kemanusiaan, orang itu bebas untuk melakukan apa saja atas nama hak asasi manusia. Ini yang salah satu hal yang membuat kita selalu berdoa kepada Allah di dalam proses kita mendidik anak-anak kita. Ya. Ingat ya, penyesalan manusia pada waktu yaumal hasrah, yaitu hari kiamat adalah rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Pegang Islam sampai mati. Makanya mintalah kepada Allah supaya kita betul-betul diwafatkan oleh Allah dalam kondisi betul-betul seorang muslim. Makanya ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ini termasuk salah satu panggilan terindah Allah kan. Kalau Allah sudah memulai satu ayat dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, berarti betul-betul kata Abdullah bin Mas'ud, dengarkan panggilan itu. Karena sebaik-baik perintah itu perintah yang didahului dengan panggilan orang yang beriman. Dan tidak ada seburuk-buruk perkara kecuali ketika dimulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu untuk memperingatkan hambanya yang beriman. Dan salah satunya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati. Jangan sekali-kali mati. Jangan sekali-kali mati kecuali sebagai seorang muslim. Itu harga mati dalam kehidupan. Makanya kalau seseorang muslim walaupun dia pelaku dosa besar, kalau sudah meninggal dunia sudah. Kalau dia tetap muslim, maka tidak boleh kita menghujatnya walaupun dosa besar. Kenapa? Bisa jadi dia mendapatkan rahmat dari Allah dari satu perkara yang tidak kita ketahui. Ya. Bukan berarti nanti kita kalau yang meninggal itu non muslim kemudian kita hujat, enggak juga boleh. Menghujat orang mati enggak boleh. Tapi yang penting saya sampaikan dan saya soroti adalah, kalaupun dia muslim, pelaku dosa besar sekalipun, kalau sudah meninggal, sudah. Haknya dia sebagai seorang muslim tetap dijaga. Tidak boleh dicela ketika sudah meninggal dunia. Rasulullah paling tidak suka kalau ada orang meninggal dunia itu dicela. Kenapa? Dia telah menghadap kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat. Dan kita tidak usah nambah-nambahin dari perkara yang tidak kita ketahui secara detail dan utuh. Ya, Masya Allah ya. Islam kita itu mahal harganya. Ya, terima kasih kita kepada orang tua kita yang mengajarkan ini kepada kita. Dan tentunya yang paling besar adalah syukur kita kepada Allah. Dan tentunya hutang kita kepada Nabi begitu sangat besar. Kenapa? Nabi lah yang mengajarkan kita tentang agama ini. Yang menjadikan kita paham tentang agama yang paling diridhoi oleh Allah, yaitu adalah Islam. Makanya seluruh ulama sepakat. Hutang kita kepada Nabi Muhammad lebih besar daripada hutang kita kepada ibu dan bapak kita. Jadi hutang kita kepada Rasulullah itu jauh lebih besar daripada hutang kita kepada ibu dan bapak. Hutang kita kepada ibu adalah yang paling besar itu nyawa. Nyawa.
Karena mereka melahirkan kita dengan risiko nyawa. Tapi hutang kita kepada Rasulullah itu apa? Keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Dan itu lebih besar daripada urusan nyawa. Ya. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Memahamkan betul. Poin yang ketiga, yang menjadikan seseorang itu betul-betul dia memiliki rasa penyesalan yang besar, yaitu adalah ketika mereka pada waktu kehidupan di dunia, mereka tidak menjadi muslim.